Kata Nabi SAW mengatakan, huma jannatuka wa naruk. Kedua orang tuamu itu surga kamu atau neraka kamu, tergantung. Nak pilih yang mana? Bergantung kepada bakti kita ataupun berhak kepada ibu bapa yang menentukan nasib itu di surga atau di neraka. Waliyadzubillah. Memperbanyak zikir kepada Allah, berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kesemua itu bahagian daripada al-munjiyat, hal-hal yang menyelamatkan. Nah, wa minal munjiyati husnul mu'asyarah. Di antara amalan-amalan yang menyelamatkan seseorang husnul mu'asyarah. Husnul mu'asyarah, pergaulan yang sehat, pergaulan yang baik. Yang pertama, mu'asyaratul walidain, pergaulan yang baik kepada orang tua. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man barra walidayhi tuba lahu zadallahu fi umrih, rawahu al-Hakim. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bertuahlah dia, Allah akan berikan kepadanya panjang umur. Hadis riwayat al-Imam Hakim. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة. Barang siapa yang berpagi-pagi menyebabkan kedua orang tuanya ridha terhadapnya, maka terbuka dua pintu untuknya daripada pintu-pintu surga. Waman amsa famithla dzalik. Barang siapa yang di waktu petang memuaskan hati kedua orang tuanya, maka akan dibuka untuknya dua pintu surga untuk masuk melaluinya di waktu petang. Bermakna, kalau berbakti kepada orang tuanya sampai orang tuanya puas hati di waktu pagi, lalu anaknya meninggal dunia, dua pintu terbuka untuk masuk surga. Kalau dia berbakti kepada orang tuanya di waktu petang sampai puas hati dan meninggal dunia setelah itu si anak, dia akan masuk surga. Bukan satu pintu, dua pintu. Maksudnya, pilih mana pintu yang suka. Nah, itu kiasan simbolik terbukanya pintu bagi orang yang dia berkhidmat dan berbakti kepada orang tuanya. Wa in kana wahidan, kalau orang tuanya hanya satu, macam mana? Kata Nabi, wahidan, satu pun juga. Wa in zalama, walaupun kedua orang tuanya zalim kepadanya, walaupun kedua orang tuanya tak menunaikan hak orang tua, walaupun orang tua tak tunaikan hak orang tuanya, tak bagi nafkah, tak ambil berat, tak disekolahkan, tak diberi makan, tak diberi minum, tak diberi apa, hanya jadi sebab anaknya lahir saja, itu dia, baju tinggal lari. Tapi bagaimana Allahu a'lam. Walihada di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang tua, bal imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Bila mana orang tuamu sudah sampai kepada peringkat usia tua, maka janganlah kamu mengatakan cis, tanda protes. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakanlah kepada mereka berdua kata-kata yang baik, yakni memberikan isyarat imma yablughanna 'indakal kibar. Ya subhanallah, ayat dalam Al-Qur'anul Karim memberikan makna yang dalam untuk kita dapat merenungi dan berenang dalam lautan Al-Qur'an. Imma yablughanna 'indakal kibar, kalau orang tuamu sudah sampai kepada peringkat usia tua, keduanya atau salah satu daripada keduanya. Yang diperintahkan oleh Allah kepada anak ketika menjaga orang tua yang sudah tua, jangan mengatakan cis, yakni perkataan pun jangan. Karena cabarannya bagi orang yang menjaga orang tua yang sudah sampai kepada peringkat usia lanjut adalah lebih mencabar kepada anak yang menjaga orang tua yang masih segar. Jangan mengatakan cis kepada orang tuanya, karena ianya menjadi satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada anak tersebut.
Datang seorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah pendapat engkau tentang kedua ibu bapa? Kata Nabi SAW mengatakan, huma jannatuka wa naruk. Kedua orang tuamu itu surga kamu atau neraka kamu, tergantung nak pilih yang mana. Bergantung kepada bakti kita ataupun berhak kepada ibu bapa yang menentukan nasib itu di surga atau di neraka. Waliyadzubillah. Kemudian kata Nabi SAW, waman asbaha muskhitan, barang siapa orang yang di pagi-pagi menyebabkan orang tuanya itu murka, tidak puas hati, dia bawaihi, asbaha lahu baban maftuhani ilan nar, maka dia di pagi itu akan dibukakan dua pintu menuju neraka. Yani kalau pagi-pagi bikin orang tuanya murka, kemudian meninggal dunia setelah itu, dua pintu neraka untuknya, dia boleh masuk, tak payah pilih lagi. Wa mithla dzalik wa in amsa mithla dzalik, kalau di waktu petang pun juga membuat kedua orang tuanya murka kepadanya, akan dibuka dua pintu juga untuk dia masuk neraka. Kalau buat orang tuanya tidak puas hati di waktu petang, meninggal dunia saat itu anaknya, maka dia akan masuk neraka. Waliyadzubillah. Wa in kana wahidan fa wahidan, kalau bukan kedua orang tuanya, hanya satu saja, satu pun juga. Wa in zalama wa in zalama wa in zalama, walaupun orang tuanya zalim kepadanya, walaupun orang tuanya zalim kepadanya, walaupun orang tuanya zalim kepadanya. Yani bukan menjadi sebab alasan kepada anak menghukum kepada orang tua bila mana orang tuanya tidak adil kepada anaknya. Walaupun orang tuanya tidak menjalankan tugas pendidikan, tidak mengajarkan, tidak membimbing, tidak memelihara, tidak, walhasil semua hak anak tak digunakan. Bukankah itu salah? Bukan salah saja, salah besar itu. Tapi yang menghukum bukan anak. Siap mula bila dibenarkan orang menghukum kepada orang lain ikut kepada suka, yang akan menghukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang tua akan bertanggung jawab kepada anaknya terlebih dahulu sebelum nak lalu kepada sirat, akan disoal sudah tunaikan hak keluarga atau tidak. Bukankah di dalam hadis dinyatakan ada orang lalu ke sirat, ternyata sampai sudah tak dekat hampir lepas, ada orang panggil di belakang, ya Rabbi khudh haqqi min hadzal zalim. Ya Allah, aku nak hak aku daripada si zalim ini. Ternyata orang yang itu diseru nak diambil haknya itu toleh ke belakang, ternyata istrinya, anaknya panggil dia. Di dunia mungkin honey, sweetie, macam-macam panggil sayang. Nanti di akhirat kalau tak ditunaikan haknya pendidikan, hak penjagaan, hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekarang kita mesra, nanti akan saling menuntut. Khudh haqqi min hadzal zalim, ambil hak aku daripada orang yang zalim. Yani orangnya yang mungkin suaminya, kalau istrinya, mungkin anaknya, kalau bapaknya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu, kemudian keluarga kamu, istri dan anak. Nara, daripada api neraka. Bukan harta boleh menghalangkan kita daripada api neraka. Bukan kita punya jaminan apa saja yang kita boleh. Yang boleh menyelamatkan keluarga kita daripada api neraka, ilmu, agama, taat kepada Allah dan Rasul, itu yang menyelamatkan. Ya, tetapi kalau orang tua tidak menunaikan haknya sebagai orang tua terhadap anak, bukan hak anak untuk menghukum kepada orang tua. Itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi anak dituntut untuk berbakti kepada orang tuanya, siapapun orang tuanya. Tunaikan atau tidak hak tersebut.